Bapak Ibu guru hebat, salam bahagia. Bertemu lagi dengan saya Mariska Lastaria, calon guru penggerak angkatan 10 DKI Jakarta. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan saya Ibu Ripka Fitriana Tamba. Selamat siang Bu Ripka, apa kabar nih Bu Ripka? Selamat siang Bu Mariska, puji Tuhan kabar baik. Bu Mariska gimana nih kabarnya? Puji Tuhan, saya juga baik Bu Ripka. Tuhan. Ya. Anak-anak gimana Bu Ripka? Aman? Sudah free? Udah free, anak-anak udah pulang, udah aman. Udah aman ya? Oke. Ya. Ngomong-ngomong nih Bu Ripka, udah makan siang belum hari ini? Udah juga, udah di Mama Udah ya? Bintang tadi. Udah di Mama Bintang, andalan kita ya Bu Ripka. Bener. Ya. Murah meriah tapi enak ya. Iya betul. Baik Bu Ripka, sesuai rencana kita hari ini, Oke. ya kita akan lakukan proses percakapan praobservasi nih Bu Ripka. Oke. Sebelum nanti saya akan masuk ke kelas Bu Ripka untuk observasi atau melakukan pengamatan proses pembelajaran yang akan dilakukan oleh Bu Ripka ya, dengan tujuan supervisi akademik ini untuk mengetahui dan mengevaluasi bagaimana proses pembelajaran yang akan Bu Ripka lakukan di kelas seperti itu ya Bu Ripka ya. Ya, nanti ada beberapa tahapannya nih Bu Ripka. Yang pertama praobservasi yang hari ini kita lakukan, kemudian observasi saat proses pembelajaran. Nah, setelahnya kita akan ada perbincangan lagi, yaitu pasca observasi seperti itu Bu Ripka ya. Baik Bu Ripka, saya akan ajukan beberapa pertanyaan dalam percakapan praobservasi hari ini. Ya, sebelumnya saya akan sampaikan tujuannya dulu nih Bu Ripka, supaya Bu Ripka lebih siap lah. Ini persiapan awal kita nih Bu Ripka. Harapannya Bu Ripka lebih siap, lebih percaya diri nanti ya Bu Ripka, dan bisa memberikan pembelajaran yang maksimal buat anak-anak seperti itu Bu Ripka. Baik, saya akan ajukan beberapa pertanyaan ya, boleh ya Bu? Boleh. Ya. Baik, pertama nih Bu Ripka berkaitan dengan tujuannya nih Bu. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai dalam proses pembelajaran nanti? Oke, baik Bu Mariska. Jadi saya akan mengambil mata pelajaran IPAS di kelas 6 dengan materi rangka. Ini ada 3 tujuan pembelajaran. Yang pertama itu peserta didik mampu mengidentifikasi organ tubuh yang berkaitan dengan sistem gerak. Dan yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan cara tubuh bisa bergerak. Dan yang ketiga, peserta didik mampu menjelaskan cara menjaga kesehatan sistem gerak atau rangka itu sendiri. Ya, baik. Jadi nanti Bu Ripka akan mengajar di kelas Bu Ripka sendiri tentunya ya, di kelas 6. Kelas 6. Dan materi yang Ibu Ripka ambil itu rangka pembelajaran IPAS ya Bu Ripka. Ya, dan tadi sesuai yang Bu Ripka sampaikan ada 3 tujuan pembelajaran yang akan dicapai seperti itu ya Bu Ripka. Selanjutnya nih Bu Ripka, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Bu Ripka capai saat pembelajaran nanti? Oke, baik Bu Mariska, jadi area pengembangan yang ingin saya capai, yang pertama itu dari segi pengetahuannya. Saya berharap nanti peserta didik saya dapat meningkatkan kemampuan mereka dalam pemahaman materi tentang rangka, baik bagian-bagian rangka, kemudian fungsi rangka itu sendiri, bahkan bagaimana cara menjaga kebersihan atau kesehatan rangka. Dan untuk di bagian keterampilannya, saya ingin anak-anak saya bisa meningkatkan kemampuan mereka untuk mendemonstrasikan, berani, percaya diri terhadap materi yang saat itu mereka terima. Itu untuk peserta didik nih Bu Mariska. Kalau untuk saya sendiri, saya juga ingin mengembangkan proses keterampilan saya mengajar, supaya saya lebih bisa lagi menciptakan suasana kelas yang menyenangkan, menarik, kemudian aktif dan kreatif lah, sesuai dengan kebutuhan peserta didik saya nanti. Baik Bu Ripka, luar biasa sekali nih area pengembangan yang ingin Bu Ripka capai ya. Tadi ada
pengetahuan dan Betul. keterampilan buat peserta didik, dan Bu Ripka juga ingin mengembangkan kemampuannya dalam mengajar sehingga bisa memberikan pembelajaran yang menyenangkan, yang Betul aktif, sekali. kreatif, sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Seperti itu ya Bu Ripka. Betul sekali, Ya. Bu Mariska. Selanjutnya Bu, saya ingin mendengar nih bagaimana rancangan pembelajaran yang mungkin sudah Bu Ripka siapkan, yang akan Ibu terapkan saat proses pembelajaran nanti nih. Dari strategi pembelajarannya dan bagaimana metode serta model pembelajaran yang mungkin akan Bu Ripka gunakan. Baik Bu Mariska, untuk strategi yang akan saya gunakan, saya akan mencoba menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi berdasarkan kesiapan belajar siswa yang nantinya akan saya integrasikan kepada kesiapan sosial dan emosional mereka, dan nanti juga saya akan mencoba membagi mereka ke dalam beberapa kelompok berdasarkan kemampuan serta keterampilan setiap peserta didik saya nantinya. Dan untuk model pembelajarannya saya mencoba model PBL, yaitu problem based learning. Kemudian untuk metodenya sendiri nih Bu Mariska, saya mencoba untuk diskusi, nanti mereka berdiskusi, kemudian ada tanya jawab, dan yang terakhir demonstrasi. Ya, baik Bu Ripka, luar biasa ya. Ini rancangan pembelajaran kayaknya udah berapa persen nih Bu Ripka nih persiapannya nih? Udah ada 50% kali lah ya. 50% ya Bu Ripka. Ya. Tadi yang seperti yang Bu Ripka sampaikan, Bu Ripka akan menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi. Nanti akan diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional. Kemudian model yang Bu Ripka gunakan itu PBL, problem based learning, dan metodenya ada beberapa: diskusi, tanya jawab, dan demonstrasi. Seperti itu ya Bu Ripka ya. Baik. Selanjutnya Bu Ripka, untuk medianya sendiri apa saja nih yang akan Ibu gunakan pada proses pembelajaran nanti? Jadi saya mencoba menggunakan media audiovisual. Saya akan menyediakan gambar-gambar dan video yang berkaitan dengan sistem gerak, kemudian dengan alat peraga rangka itu sendiri nanti Bu Mariska. Baik Bu Ripka, jadi Bu Ripka akan menyiapkan audiovisual berupa gambar dan video serta alat peraga rangka ya. Iya, betul sekali. Sudah tersedia belum nih Bu Ripka alat peraga rangkanya? Alat peraga rangka sebenarnya kita ada, nanti coba saya cari lagi, saya siapkan. Seandainya pun nanti nggak ketemu, nanti saya pasti akan menyiapkan alternatif lain lah untuk alat peraga. Ada alat peraga alternatif lain yang betul kita bisa sharing lagi ya Bu Ripka. Iya, betul Bu Mariska. Baik Bu Ripka, dari yang sudah Bu Ripka persiapkan nih, kalau misalnya kita mau rating dari angka 1 sampai 10 Bu Ripka ya, kira-kira percaya diri Bu Ripka ada di angka berapa nih? Proses pembelajaran ini dengan strategi yang Bu Ripka siapkan bisa berhasil gitu? Aduh, angka 7 kali ya. Angka 7 ya. Kepedean nggak ya? Nggak, saya rasa Bu Ripka luar biasa sih, untuk angka 7 pasti bisa tercapai lah ya. Mudah-mudahan. Di angka 7 ya Bu Ripka ya. Iya, baik. Baik Bu Ripka, untuk manajemen waktunya sendiri bagaimana ya Bu? Oke, di kelas 6 ini menurut struktur kurikulum itu ada IPAS itu 5 JP. Baik. Tapi untuk pembelajaran ini saya nanti akan menggunakan 3 JP sih Bu Mariska. 3 JP ya Bu Ripka. Kalau totalnya kan IPAS ada 5 JP. 5 JP. Jadi nanti saya akan masuk ke kelas Bu Ripka, observasi selama 3 jam pelajaran seperti itu ya Bu Ripka ya. Baik. Untuk waktunya kira-kira Bu Ripka siapnya kapan nih? Tanggal berapa? Bagaimana? Kalau di sebentar Bu Mariska, coba aku lihat ini dulu nih kalender nih. Silakan Bu Ripka. Kalau IPAS itu di kelas 6 jadwalnya itu kan kebetulan hari Senin dan Selasa. Ya. Jadi mungkin sekitar tanggal 6 Agustus kali ya Bu Mariska. 6 Agustus itu di Selasa ya Bu Ripka? Iya betul, hari Selasa. Ada senam kita itu ya di hari Selasa biasanya sama literasi. Iya sih, mungkin setelah itu kali ya Bu Mariska, jam-jam 8 ya. Oke, baik. Jam 8 mulai ya.
Baik Bu Ripka, jadi kalau tidak ada halangan nanti hari Selasa, berarti minggu depan ya 6 Iya, Agustus betul. jam 8 saya akan bersama Ibu Ripka nih. Oke. Ya, saya akan supervisi ke dalam kelas melihat Boleh. bagaimana proses pembelajarannya secara langsung ya Bu Ripka. Oke. Nanti saya juga akan membuat beberapa catatan-catatan terkait KBM yang terjadi, apa-apa saja saat proses pembelajaran itu, hal-hal apa yang ada gitu yang terjadi seperti itu ya Bu Ripka ya. Oke. Ya, nanti setelah proses pembelajaran kita masih ada satu tahap lagi nih Bu Ripka, tahap pasca observasi. Ya, seperti refleksi lah atas catatan-catatan yang tadi saya sudah lakukan saat evaluasi di kelas Bu Ripka ya. Oke. Nanti kita bisa bersama-sama diskusikan kembali ya, ngobrol-ngobrol, bincang-bincang kayak gini lagi lah Bu Ripka ya. Boleh. Ya, kira-kira apa saja hal-hal yang terlewat, mungkin ada yang terlewat, ada kekurangan atau tindak lanjut agar bisa memberikan yang lebih baik lagi buat peserta didik kita. Seperti itu ya Bu Ripka. Oke, Bu Mariska. Baik, Bu Ripka, pertanyaan terakhir nih Bu sebelum kita akhiri pasca pra-observasi ini, kira-kira apa nih yang Ibu dapatkan dari hasil percakapan kita di pra-observasi ini? Oke, jadi yang saya dapatkan ya Bu Mariska ya dari percakapan kita hari ini, yang pertama pastinya saya jadi lebih siap lah ya, lebih siap untuk menyiapkan rancangan seluruhnya, bahkan untuk proses nanti pembelajaran. Yang kedua, saya lebih percaya diri, mungkin nanti dari 7 bisa ke 8. Amin. Percaya dirinya. Kemudian saya juga jadi kepikiran Ibu Mariska yang tadinya tidak terpikirkan sama saya, ketika kita ngobrol gini tanya jawab, jadi ada hal-hal baru yang saya dapatkan lah Bu Mariska, yang saya pikirkan. Dan semoga nanti juga lebih semangat lah menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan. Siap Bu Ripka. Baik Bu Ripka. Saya kira cukup ya Bu Ripka ya percakapan pra-observasi kita hari ini. Saya berterima kasih banyak nih Bu Ripka atas waktunya. Ya, harapan saya nanti semoga proses pembelajarannya bisa berjalan dengan baik dan lancar ya Bu Ripka. Amin. Ya, jadi kita ketemu hari Minggu depan ya Bu Ripka ya. Hari Selasa ya. Selasa ya. Hari Selasa. Baik Bu Ripka, terima kasih. Sampai jumpa di hari Selasa. Bu Mariska.